Ya pertama ya, istri juga pasti sempat kurang setuju juga, cuma ya itu tadi berkat rayuan maut lah. Rayuan maut gimana nih? Berarti Mas Agil nih pinter ngerayu nih. Gimana nih? Saya mau nanya nih, Coach Ken pernah marah nggak sih? Oke, bola lovers, balik lagi nih dalam program Futsal Talk. Program yang membahas sisi lain dari futsal Indonesia. Dan kali ini gue Ical bersama salah satu orang di balik Coach Ken lah istilahnya. Coach Ken Suketakasih, pelatih timnas futsal Indonesia, yaitu Mas Agil. Mas Agil, sehat Mas Agil? Sehat. Ya, ini spesial sih, soalnya apa? Mas Agil ini baru aja ngumumin dia mundur dari timnas futsal Indonesia setelah 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, dia 2 tahun di timnas futsal dari awal April 2018 sampai sekarang akhirnya dia mundur dari tim. Oke, langsung aja nih kita kenalan dulu nih. Mas Agil boleh perkenalan nggak nih? Nama, terus latar belakangnya apa gitu? Ya, nama saya Taufik Agil Fatoni. Saya sudah menjadi translator, interpreter timnas futsal Indonesia selama 2 tahun mendampingi Coach Ken Suketakasih. Oke, Mas Agil nih udah berapa lama sih? Emang awalnya tinggal di Jepang atau bagaimana? Kenapa bisa tiba-tiba jadi translator? Awalnya emang pertama untuk kuliah ya ke Jepang. Waktu itu sekolah bahasa. Dan dari situ saya ketemu istri saya. Oh, ketemu istri. Calon istri ya. Calon istri orang Jepang ya? Iya, orang Jepang. Orang Jepang. Dan dari situ udah memasuki hampir 10 tahun sekarang di Jepang. Tinggal di Jepang ya. Oke, jadi dari 2010 ya sekitar situ. 2010 di Jepang, kuliah Ya waktu itu masih kerja paruh waktu sambil kuliah sambil kerja, dan situ saya ketemu juga di tempat kerja calon istri saya. Calon istri, dan tiba-tiba futsal, apa emang latar belakangnya emang udah main futsal atau gimana nih Mas Agil? Pertama sepak bola ya, di mana waktu pertama emang di Indonesia, sebelumnya di SSB juga sebagai kiper, cuma baru tahu futsal juga pada saat di Jepang. Oke. Terus SSB di Jepang? Enggak, masih di Bandung waktu itu. Oh, waktu itu di Bandung. Oh, jadi Mas Agil ini dari orang Bandung atau gimana nih? Iya, saya sebenarnya lahirnya di Mojokerto, cuma dari kecil di Bandung. Jadi yang itu tadi. Terus istilahnya besarnya di Bandung lah ya? Besarnya di Bandung. Besarnya di Bandung. Terus balik ke kuliah di Jepang. Ya. Kenal sama awalnya tim futsal apa tuh? Pertama saya diajak trial juga. Ini ada tim Liga Prefektur. Liga Prefektur tuh Gifu kayak Linus ya kalau di sini. Oh, Liga Prefektur tuh kayak liga amatir lah, liga kabupaten lah ya? Iya, seperti itu kalau di Indonesia. Dari situ mereka bilang juga lagi butuh kiper. Waktu itu emang dasarnya dari bola. Oh, ya. Dari bola itu butuh adaptasi juga. Terus saya hampir 2 musim main di Divisi 2, langsung 1 musim Divisi 1, dan dari situ udah memutuskan udah nggak main lagi udah. Oh, jadi pas kuliah main di tim amatir itu, kuliah kerja pada lulus kerja sekalian main futsal gitu. Iya. Sekalian main futsal. Terus kenal awalnya gimana? Tiba-tiba langsung ke awalnya Badral ya? Iya, waktu itu Badral punya ceritain project, dia namanya Asia Project ya nggak salah. Asia Project. Waktu itu saya juga sempat ditawarin untuk istilahnya untuk pelatihan singkat seminggu untuk istilahnya lihatlah bagaimana mengelola klub di Jepang. Saya ditawarin waktu itu pelatihnya Coach Ken. Coach Ken ya, pelatihnya waktu itu. Pertama kali ketemu di situ juga. 2016 berarti ya? 2000 akhir 2017. Oh, 2017 akhir. Ketemu Coach Ken waktu itu juga. Kalau nggak salah ada program trial juga dari Famos Mataram. Oh, Mataram FC itu ya. Fajri sama Cahyo. Cahyo. Di situ juga ditawarin jadi penerjemahnya. Dan udah gitu, selang kemudian ada telepon juga
bahwa ternyata Coach Kensuke menjadi pelatih timnas futsal Indonesia. Dan saya ditawarin untuk jadi translator. Oke. Saat itu Mas Agil sendiri sedang dalam aktivitas kegiatan apa, kerja kah atau apa saat ditawarin itu? Maksudnya kan tiba-tiba gitu kan, tahu-tahu ditawarin. Kalau itu masih sambil kerja ya, sambil bermain futsal juga masih kerja, masih aktif futsal juga. Ya, tapi saya rasa ini kesempatan besar juga. Jadi setelah ditawarin, Mas Agil ini resign gitu dari tempat lama? Dari tempat lama. Oke, resign dari tempat lama, terus jadi translator. Coach Kensuke Takashi ya? Iya. Oke. Terus kerja di Indonesia terus jauh dari istri nih. Awalnya gimana tuh? Kan setelah nikah itu udah berapa tahun? Sudah hampir 8 ya, udah. Waktu ditawarin itu? Iya, waktu 8. Waktu ditawarin jadi sudah hampir 8 tahun. Terus tiba-tiba ada kerjaan yang istilahnya bikin bangga kita ya. Iya. Karena membela negara loh. Terus tapi jauh dari istri nih. Itu gimana sih awalnya tuh? Ya pertama ya, istri juga pasti agak kurang setuju juga. Ya kenapa? Karena itu tadi, ini jangka waktunya juga agak cukup panjang. Ya. Apalagi jauh dari rumah juga. Kita juga sempat kurang setuju juga, cuma ya itu tadi berkat rayuan maut lah. Rayuan maut gimana nih? Berarti Mas Agil ini pinter ngerayu nih. Gimana nih? Ya setelah diradari juga, ini juga kan siapa sih yang nggak mau bela timnas? Benar. Iya. Ini juga saya udah. Meskipun cuman jadi. Iya. Sejarahnya untuk mengabdi timnas, saya rasa negara lah. Iya. Ini salah satu mimpi juga. Salah satu mimpi saya juga. Apalagi kita pemainnya juga sangat bagus sekali, apalagi ini untuk ke Piala Dunia. Oke. Makanya saya coba untuk bujuk istri juga. Istri mau? Ya akhirnya mau. Istri mau. Oh. Jadi istrinya Mas Agil ini orang Jepang ya, orang Jepang asli. Jadi kuliah, dapat istri orang Jepang. Dan tahu-tahu istrinya ditinggal LDR nih. Iya nggak? Ditinggal LDR nih. Terus awal-awal di timnas futsal tuh, gimana rasanya sih? Ya pasti berat juga ya. Apalagi saya jujur belum tahu sama sekali futsal Indonesia. Karena saya murni dari Jepang terus, saya nggak begitu punya pengalaman di Indonesia. Kesulitannya mungkin ada istilah-istilah futsal yang belum saya tahu juga. Oh, ya. Istilah futsal dalam bahasa Jepang? Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia juga? Oke. Dalam bahasa Indonesia. Jadi butuh adaptasi juga, apalagi saya juga harus belajar game modelnya Coach Kensuke juga. Dan ini sangat butuh waktu. Karena kenapa? Ini benar-benar mendetail sekali. Iya. Benar-benar sangat kompleks itu. Jadi bukan cuma translate, bukan cuma menerjemahkan bahasanya Coach Ken, tapi juga harus tahu metode mainnya Coach Ken, karakternya Coach Ken, gimana, bener nggak? Iya, betul. Iya, jadi Mas Agil ini jadi pelatih juga dong ya, istilahnya belajar jadi pelatih juga dong? Iya, mau nggak mau. Jadi yang paling penting tadi nggak hanya sekedar untuk translate di lapangan saja, tapi harus tahu ilmu pengetahuan tentang futsal, dan juga harus tahu strategi konsep dari Coach Kensuke juga. Oke. Tentang Coach Ken nih, gimana rasanya kerja bareng Coach Ken tuh? Awal-awal gimana sih? Apakah harus ngikutin ritmenya dia yang... Ya. Kalau menurut saya, Coach Ken ini benar-benar pekerja keras. Ya, tipikal orang Jepang juga. Dan saya rasa bukan hanya saya aja, ini juga dituntut para jajaran staff juga untuk bekerja keras. Memang pertama agak susah untuk beradaptasi, apalagi ya hampir 24 jam itu tentang futsal terus. 24 jam ngomongin futsal tuh ya? Futsal. Kita aja pusing, kita aja udah mual. Bahkan di waktu istirahat juga, Coach Kensuke juga lihat futsal. Jadi jangan-jangan Coach Ken ini futsal terus nih? Otaknya jangan-jangan futsal terus apa gimana nih? Iya, jadi apa sih contohnya kasus, maksudnya contoh momen di mana kita harus ikutin ritmenya Coach Ken yang futsal mulu itu apa? Ada yang teringat momen-momen itu nggak? Ya mungkin untuk yang paling teringat mungkin pada saat turnamen ya. Turnamen ini benar-benar kita harus memperhatikan hal-hal kecil juga. Hal detail-detail. Jadi makanya di turnamen biasanya ini, apalagi turnamen kan biasanya main istirahat. Nggak seperti tes ya. Jadi ini harus tuntut ya. Kurang tidur pasti lah. Pasti. Dan berat sekali. Jadi jam kerjanya tuh hampir 24 jam ya? Ya mungkin beliau juga
tidur 5 jam 4 jam. 5 jam 4 jam. Jadi kalau pas turnamen tuh setelah pertandingan beres analisis. Analisa langsung biasanya. Analisis. Jadi nggak langsung istirahat tuh. Analisis, abis itu? Habis itu kita buat analisa untuk diri sini juga, untuk perbaikan, evaluasi, dan ini pasti butuh waktu juga. Makanya ini saya rasa yang saya salut dari Coach Kensuke emang beliau seorang pekerja keras. Tipikal Jepang ya? Jepang. Tipikal Jepang, bekerja keras. Jadi Mas Agil yang orang Indonesia. Ya mau nggak mau kita juga harus ikutin. Mau nggak mau kita harus ikutin cara kerja dan budayanya dia. Saya mau nanya nih, Coach Ken pernah marah nggak sih? Ya pasti pernah ya, sebagai manusia juga Coach Ken pasti pernah marah. Cuma ya saya rasa masih di dalam batas lah, nggak begitu berlebihan juga. Marahnya gimana? Marahnya apa kayak di komik-komik Jepang gitu, anime, tahu-tahu ini ada efek-efeknya. Jadi seperti saya gitu ya. Seperti saya. Gimana? Ya, apa dia diem aja atau masih ya mungkin tipenya agak pendiam gitu ya. Pendiam. Ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus diselesaikan, biasanya dia memang langsung cari solusi juga. Oh, jadi menyalurkan amarah juga kan penting juga. Penting, benar. Menyalurkan amarahnya gimana tuh? Masa diem aja? Biasanya dia langsung kalau misalnya ada masalah apapun dipanggil. Agil, kamu jangan begini. Ya. Oh, langsung gitu. Jadi Agil, kamu jangan begini. Jadi masih ada, saya rasa wajar. Jadi nggak tulis status. Nggak tulis status gitu. Status kayak ABG ya. Langsung ngomong gitu. Agil, kamu begini gitu. Terus selain sama Coach Ken, kan berinteraksi juga kan sama pemain futsal, pelatih futsal, apalagi pemain Indonesia, pelatih Indonesia. Gimana tuh rasanya? Maksudnya berinteraksi dengan mereka ini. Mas Agil kan biasanya kan sama orang Jepang, sama pemain-pemain Jepang di sana kan di Badra kan. Gimana? Iya, menurut saya menyenangkan ya. Apalagi mereka juga masih mereka punya bakat juga. Mereka juga pasti suka futsal dan kita juga pasti nyambung juga. Dan ya saya rasa menurut Coach Ken juga pemain ini juga berbakat sekali. Dan setiap kali latihan pasti kita have fun juga. Have fun ya? Have fun melihat para pemain juga seperti apa. Ini sangat menyenangkan. Ya, jadi seneng lucu ya? Seneng lucu ya, pemainnya juga seneng lucu ya. Terus suka dukanya jadi translator, coba ceritain dong nih selama 2 tahun ini nih. Duka ya? Ada senengnya, ada sedihnya. Ya pasti ya. Kalau senengnya ya tadi, kita setiap hari bisa berkembang ya. Kita sebagai seorang yang suka cinta futsal gitu, ingin fokus di jalan futsal. Ini menurut saya pribadi juga kesempatan yang bagus. Kenapa? Karena ini beruntung saya bisa belajar langsung ke Coach Kensuke. Bisa langsung dan juga bisa membela negara sekaligus. Tapi saya rasa ini juga bisa jadi kesempatan ya itu tadi, kalau misalnya kita harus ngikutin ritme kerja kerasnya Coach Ken. Ini mungkin ya pertama mungkin agak susah. Cuma lama-kelamaan kita juga pasti akan terbiasa untuk kerja keras. Saya rasa beruntung sekali. Iya, jadi kebanyakan sukanya. Banyak sukanya. Ya. Tapi Mas Agil nih pernah nggak sih, maksudnya merasakan apa yang Coach Ken rasakan, kecewa lah, sedih lah, misalnya kan kalah kan kita pasti sedih banget nih. Iya. Pernah ngerasain itu nggak sih? Ya pasti ya, apalagi hampir setiap hari ya saya nampingin Coach Ken juga, jadi kadang udah ngerti apa yang dia rasain juga. Terus sedihnya gimana tuh? Sedihnya dia pernah sedih nggak sih, maksudnya kan soalnya di kamera, di video datar-datar aja sih mukanya datar-datar aja. Cuman apa sih yang Mas Agil lihat kalau Coach Ken lagi sedih nih? Kan Mas Agil yang sering mendampingi. Ya kalau sedih biasanya ya itu tadi, ada pemain yang ngomong lari, sedih gitu. Pemain yang nggak mau balik defense, sedih gitu. Iya itu sedih banget ya. Jarang juga. Ya itu tadi kayak marah, sedih, biasanya masih wajar. Masih wajar. Masih apa istilah profesional lah. Oh jadi sedih marah sama aja kayaknya. Agil saya sedih nih, enggak gitu. Iya, enggak gitu. Enggak. Terus 2 tahun sama timnas futsal nih ada beberapa prestasi lah yang sudah diraih, peringkat 3 AFF,
Terus AFC Women juga kan bisa lolos grup. Iya. Dengan cuma persiapan 1 bulan, bener nggak? Iya. Persiapan 1 bulan kan waktu itu kan. Terus runner up AFF Futsal, 4 besar Piala Asia U20, AFC Futsal U20. Apa sih rasanya waktu itu? Bangga banget bangga ya. Banget apalagi ya itu tadi, ini berkat dari kerja keras pemain juga. Kita juga pasti bangga lah. Dari putri juga mereka hampir semua lah pemain mereka bekerja keras. Ya apalagi bangga kita bisa 20 mungkin kita bisa ngalahin sampai Iran. Iya. Momen-momen yang membanggakan. Iya. Jadi waktu itu memang momennya salah satu momen terbaik lah. Ngalahin Iran meskipun cuma di uji coba ya. Kita ngalahin Iran U20 Indonesia. Meskipun di AFC U20-nya itu kalah, tapi kita bisa masuk 4 besar dan pertama kali ya. Iya. Oke, terus setelah 2 tahun nih di Indonesia, gimana Mas Agil sendiri yang dari awalnya cuman kiper futsal, sekarang udah level 1 AFC ya? Udah kemana udah sempet ikut kursus AFC. Gimana Mas Agil ngelihat perkembangan futsal di Indonesia sendiri? Iya, sangat berkembang sekali ya, apalagi bandingkan kita pertama kali datang di sini juga mungkin masih banyak mengenalkan skill atau dribble kalau istilahnya di sini. Tapi kalau sekarang kita lihat juga, kemarin juga sempat ngobrol juga, udah mulai bermain kolektif. Dan ini bagus ya. Positif ya? Positif, apalagi untuk timnas, apalagi ini mereka udah bisa bermain kolektif di klub, pasti akan bisa ke bawah juga ke timnas apabila kalau misalnya ada pemain yang terpanggil. Berarti sudah ada contoh ya, maksudnya pemain yang udah dipanggil timnas, dia memberi pengaruh positif? Ya, ini juga disampaikan dari Coach Ken juga. Kalian jangan hanya, kalian sebagai timnas ini punya tanggung jawab juga. Tanggung jawabnya apa? Untuk mengedukasi lah, istilahnya mengedukasi rekan-rekan timnya di klub. Terus ada lagi nih, ini kan Mas Agil mau resign lah ya? Ya. Udah resign lah? Ya. Terus Coach Ken pasti cari penggantinya dong ya? Iya. Apa nih kriteria terus header timnas futsal? Ya mungkin bayangannya ya sama seperti saya pertama kali, mungkin kerjanya hanya translate di lapangan untuk pemain. Tapi nggak cuma hanya itu aja sebenarnya. Yang kita butuhkan emang seorang sports translator juga. Artinya apa? Ini mereka juga harus tahu ilmu pengetahuan futsal, dan dia juga harus, yang paling penting dia harus cinta futsal. Jadi harus ngerti lah ya? Ngerti, metode-metode permainan futsal. Iya. Terus bagaimana faktor non teknisnya? Maksudnya kan dia harus bisa ngikutin ritmenya dan dia harus kerja keras juga ya? Iya, itu juga penting sekali. Apalagi ya itu tadi, kita kalau misalnya nggak ngikutin ritmenya juga pasti akan keteteran sendiri. Jadi ya masalah mental ya harus seorang yang kerja keras juga. Dengar-dengar juga bantu edit video juga? Iya. Ini masuk desk job juga. Ini juga salah satu skill juga, harus bisa ngedit video, motong video, terus analisa juga bisa, mungkin harus nilai plus juga. Nilai plus ya. Jadi multitasking lah. Jadi bukan cuman bisa bahasa Jepang ya? Ya, jadi kedudukannya ya bukan hanya sebagai translator aja, tapi juga sebagai analisis pelatih, harus jadi pelatih. Dan kalau misalnya di kehidupan seperti ini harus jadi misalnya yang mendukung kehidupan sehari-harinya Coach Ken seperti itu. Oh, jadi istilahnya harus jadi ya benar-benar jadi ajudan pribadinya. Harus jadi ajudan pribadinya nih Coach Ken nih. Terus yang Mas Agil lihat nih ke depannya lah istilahnya. Coach Ken dan timnas futsal ini bagaimana Mas Agil lihat ke depannya? Saya optimis. Selama ini saya lihat juga para staff juga bekerja keras, pemain juga bekerja keras, dan kita juga udah nunjukin progres juga ya selama 2 tahun ini. Dan saya optimis kita bisa ke Piala Dunia. Optimis ya? Kita bisa ke Piala Dunia? Oke. Kalau lihat lawannya gimana? Lawan ya mungkin agak berat juga ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah lolos grup, kita kemungkinan Thailand atau Iran ya. Mungkin ini yang masih agak susah diprediksi. Oke. Satu lagi nih, kan kalau Coach Ken susah untuk milih pemain favoritnya, pemain ininya, kan nggak bisa lah ya, karena dia harus dia harus netral lah istilahnya. Iya. Kalau Mas Agil kan udah resign nih. Mas Agil kan udah resign nih, dia harusnya tahu lah pemain favoritnya di Indonesia siapa? Rahasia. Masa rahasia? Gimana nih? Nggak bisa dibeberin. Nggak bisa. Tapi ada lah di timnas.
Sebenarnya nggak ada sih ya. Mereka yang memperlakukan juga sama semuanya juga. Nggak ada yang istilahnya anak emas tuh nggak ada. Nggak ada. Cuman Mas Agil punya lah pemain idolanya. Oh misalnya nih, si ini bagus nih, ini tipikal main gue banget nih kalau gue jadi pelatih gitu lah. Gimana? Ya karena seorang kiper ya, jadi ya biasanya saya suka yang kiper juga. Kiper siapa? Ya. Siapa ya? Banyak dah sampai semuanya. Masa banyak? Banyak ya? Berarti kiper-kiper sekarang udah bagus nih ya? Kiper ya lebih baik. Atau Yosadi? Kiper idola? Oh iya, Bang Yo. Idola saya Bang Yo. Oke. Pemain udah, klub? Klub favorit. Klub favorit. Aduh. Gak apa-apa lah ini, gak apa-apa ini kan milih karena kan udah bukan timnas lagi nih. Aduh. Klub favorit atau klub idola lah? Idola. Susah. Kenapa? Nggak bisa Nggak bisa ya. Kalau misalnya, satu lagi, prediksi juara liga. Liga. Ini lagi susah diprediksi. Kenapa? Ya apalagi mereka hampir imbang ya menurut saya. Levelnya juga. sama? Levelnya bersama juga. Terus ini memang benar emang grup sama Final Four pasti akan berbeda juga. Jadi saya rasa susah diprediksi siapa. Bagus di grup belum tentu. Bagus di Final Four. Gitu ya. Masalah kembali ke mental juga ya. Mental juga ya. Oke, jadi belum bisa ketebak ya? Bisa ketebak. Juara Liga Pro. Oke, siap. Pesan-pesannya untuk futsal Indonesia terakhir. Pesan saya ya, terutama untuk para pemain juga sebisa mungkin jangan terlalu berpuas diri lah. Saya rasa, saya juga beberapa kali juga diskusi sama Coach Kensuke, mereka punya potensi untuk bisa ke luar negeri. Oh, ini pasti. Tinggal masalah gimana cara mereka menyikapi latihan juga. Oke. Dan saya rasa mereka punya bakat untuk bisa main di luar negeri. Jadi udah ada potensi ya? Pemain Indonesia itu ada potensi untuk bisa main di luar negeri ya? Jadi kalau ada pemain yang mau main di Liga Jepang, kalau butuh spontan nih. Jadi udah resign dari translator jadi agen pemain sekarang jadi agen ya? Jadi agen pemain, boleh lah kita kerja sama ya. Oke, terus satu lagi nih. Tipsnya supaya bisa kelirik sama Coach Ken nih, buat pemain-pemain futsal nih. Tipsnya supaya bisa kelirik Coach Ken untuk minimal dipanggil seleksi atau masuk timnas. Gimana? Iya, banyak ya faktor-faktornya, masalah ilmu pengetahuan juga, fisik juga penting. Tapi ya saya rasa itu tadi ya, usahanya, kerja kerasnya juga pasti akan bisa jadi faktor utama yang bisa untuk dilirik. Jadi bagaimana dia bekerja keras di lapangan gitu ya? Nggak hanya di lapangan aja, di luar lapangan juga pasti bukan penting. Tapi kan tentu saja yang dilihat Coach Ken di liga itu kan pasti di pertandingan. Jadi saya rasa kan pasti akan berhubungan. Kalau misalnya kamu bagus di luar lapangan, pasti akan bagus juga di dalam lapangan. Oke, jadi kalau Coach Ken lihat di liga berarti bagaimana kerja keras dia untuk meningkatkan pertandingan dari pertandingan 1 ke pertandingan 2 gitu ya? Progres dia. Ya. Oke, seru banget nih Bola Lovers. Perbincangan kita kali ini sama Mas Agil, dan dia setelah wawancara ini dia langsung balik ke Jepang untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Ya. Mas Agil, sampai jumpa lagi ya. Semoga kita bisa ketemu dan kita bekerja sama sebagai agen. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Sampai jumpa di episode Futsal Talk selanjutnya. Salam Futsal Indonesia.